Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin dan mematahkan mitos hipnosis lainnya, yaitu hipnosis itu digunakan untuk penjahat, digunakan oleh penjahat untuk melakukan kejahatan, penipuan, dan hal sejenisnya. Apakah benar? Basically, kalau misalnya ditarik lagi ke ilmu hipnosis, ini kan lebih ke arah kondisi kesadaran seseorang. Apakah kondisi kesadaran seseorang ini bisa dipengaruhi sama seorang hipnotis yang jahat untuk dilakukan sebuah kejahatan ke orang itu? Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya ini kembali ke tingkat kemudahan orang itu dalam menerima sugesti. Semakin mudah, itu semakin mungkin. Tapi semakin susah, itu juga semakin sulit. Karena bisa jadi si oknum ya, kita sebut aja oknum. Oknum hipnotisnya memang bisa membawa si korban masuk ke kondisi hipnosis untuk memberikan sugesti-sugesti yang dilabeli sebuah kejahatan gitu. Kayak misalnya nyerahin HP, terus ke ATM buat transfer uang, atau bahkan ada yang katanya sampai melakukan tindakan asusila. Apakah ini mungkin? Jawabannya kembali ke sini. Kembali ke sini. Apakah si korban ini orangnya mudah atau sulit? Karena semakin orangnya mudah diberikan sugesti, maka semakin mungkin. Tapi semakin susah orangnya diberikan sugesti, maka semakin sulit. Nah, prosesnya di sini yang disebut dengan sugesti gitu. Sugesti. Sugesti ini adalah pemberian kata-kata dari hipnotis ke subjek. Jadi gimana caranya si hipnotis ini membuat susunan sugesti yang bisa dipercaya dan diiyahkan sama pikiran bawah sadar atau pikiran ketidaksadarannya si subjek itu. Jadi sekalipun kamu menolak, misalnya kamu jadi korban gitu kan, sekalipun kamu menolak, tapi basically mereka akan membuat serangkaian kalimat atau kita sebutnya skrip. Skrip ya guys ya, nulisnya teh gimana sih? Kegedean. Sorry, kegedean. Skrip yang kita bilang itu skrip. Yang itu tuh bakal diulang-ulang kepada orang yang beda sampai memang pada akhirnya masuk ke kondisi hipnosis dan memaksimalkan kondisi hipnosis itu untuk melakukan kejahatan. Dan oknum hipnotis ini capable buat lakuin itu. Tapi di sisi lain, skrip ini adalah teks yang dibuat untuk tujuan tertentu.
Dalam konteks ini kejahatan misalnya. Nah, kalau misalnya memang dia benar-benar bisa, si oknum hipnotis ini memang benar-benar bisa hipnotis dan dimanfaatkan untuk kejahatan, apakah possible? Jawabannya kembali ke tingkat kemudahan si korban. Semakin mudah, semakin mungkin. Semakin susah, semakin sulit. That's it. Nah, sorry. Terus gimana dong biar kita nggak kena kejahatan hipnotis ini? Modus kejahatan hipnotis yang aku tahu dan aku juga pernah ngalamin beberapa gitu ya. Yang pertama lebih ke arah penipuan. Jadi awalnya SKSD, terus minjem atau minta duit. SKSD atau mengancam, atau SKSD mengancam, dan satu lagi ngasih kabar yang mengejutkan. Nah, memang pada titik SKSD, pada titik mengancam, dan pada titik kabar mengejutkan ini, ada satu momen di mana kalau pakai bahasanya aku, si jembatannya tuh kebuka dan sugestinya atau yang dikatakan si subhipnotis ini, si oknum hipnotis yang melakukan kejahatan ini langsung tembus ke pikiran bawah sadar dan kamu ngikutin tanpa sadar. Memang itu possible. Tapi balik lagi, ketika kamu memang waspada, itu kemungkinan besar bisa kamu hindari gitu. Nah, yang kedua, memang ada flow-nya. Flow logiknya. Yang bikin kamu melakukan apa yang diminta. Nah, untuk penipuan ini aku pernah dapat yang waktu itu dia lagi ada teman aku yang ngakunya teman aku, terus udah gitu dia minta pulsa, minta dikirimin pulsa karena entah kecelakaan, entah ditangkap polisi, entah apa, yang di situ aku pelajari memang flow-nya ada momen di mana si jembatan itu terbuka dan informasi si jembatan itu tuh lalu lalang informasi dari ujung jembatan satu ke ujung jembatan lainnya tuh lebih cepat gitu loh. Nah, itu aku pelajari dan waktu itu sempet kena juga gitu. Tapi memang waktu itu fokusnya di penipuan. Awalnya SKSD sampai akhirnya minta ditransferin pulsa. Yang kedua adalah flow logic atau melakukan apa yang diminta. Misalnya gini, kayak kamu lagi mau daftar CPNS. Nah, terus ada orang yang tahu dan memaksimalkan dan memanfaatkan kondisi itu. Terus dia menawarkan jasa dengan segala macam sugesti, informasi, dan segala macam gitu ya, yang dia tahu soal mempengaruhi orang lain lewat hipnosis, lewat kondisi hipnosis itu, sampai bikin kamu percaya sama kata-katanya. Dan pada akhirnya kamu mengikuti dia. Kamu melakukan apa yang diminta. Apakah itu bentuk hipnosis? Bisa dibilang iya. Tapi balik lagi, kalau kamunya bukan orang yang mudah percaya, maka orang yang akan menghipnosis kamu pun, orang yang akan ngajak kamu masuk ke kondisi hipnosis dan ngasih sugesti itu pun berpikir beberapa ratus kali untuk bisa ngajak kamu masuk. Kalau nggak bisa pasti di skip. Jadi balik lagi, tergantung penerimaan kamu terhadap sugestinya. Nah, sejauh ini yang aku tahu baru 2 nih modus kejahatan yang menggunakan hipnosis. Tapi apakah memang selalu bisa? Jawabannya enggak. Apakah selalu bisa digunakan untuk kejahatan? Aku bisa bilang jawabannya enggak. Cukup sulit
untuk bisa bener-bener praktekin hipnosis untuk kejahatan. Kecuali memang orang itu sudah terbiasa melakukan itu, dia udah punya skrip, dia udah punya pengalaman, itu mungkin terjadi, mungkin gitu. Coba apa yang kamu pahami, tulisin di komen. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.